warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Program Peduli News hadir menjumpai Anda bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan melaporkan informasi mengenai sebanyak 2.697 KPM segera menerima bantuan sosial tunai. Kepala Dinas Sosial pastikan tidak ada warga yang double terima bantuan. Berikut laporan rekan kami Dila. Ya Yusriyadi, jadi setelah pemerintah kota menyalurkan beras peduli kemarin, selanjutnya Dinas Sosial akan menyalurkan BST. Nah, di sini saya bersama dengan Kepala Dinas Sosial Bapak Hasan Ginca. Nah, terkait dengan BST itu apa Pak? Ya. BST itu bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai ini dananya dari APBN. Diperuntukkan kepada data terpadu kesejahteraan sosial atau yang sering disebut DTKS. Adapun besarannya itu 1.800.000 selama 3 bulan per KPM. Untuk Kota Parepare, insya Allah dalam beberapa hari ke depan itu akan disalurkan ke KPM lewat Pos Indonesia. Jatah untuk bulan April sesuai hasil konfirmasi dengan Kepala Kantor Pos itu dibayarkan Mei. Berikut data-data yang kami terima dari pusat, ada sejumlah 2.697 KPM. Rinciannya untuk Pos Indonesia itu 1.865 KPM, untuk Bank Rakyat Indonesia 727 KPM, untuk BNI 105 KPM. Nah, terkait peruntukannya itu Pak, BTS itu bagaimana? Yang berhak mendapatkan BST itu bagaimana dan yang tidak? Kalau kita tetap mengacu kepada masyarakat yang masuk DTKSK. Ya. DTKS, DTKS. Bila tidak bukan peruntukannya untuk itu. Ya, karena itu petunjuknya. Cara mendaftarnya mungkin Pak? Kalau ini kan data dari kementerian. Ini data dari Kementerian Sosial. Kami hanya memvalidasi di daerah. Ya itu. Syarat penerima manfaat Pak. Kalau cara-caranya sih kan sudah terdaftar. Kami sudah validasi, ya itu yang kami. Syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya Pak? Ya syaratnya itu harus masuk di TKS. Iya. Ya. Mungkin yang dimaksud teman-teman wartawan ketika ada warga yang meninggal dunia. Ini ketika ada warga meninggal dunia, tentu ada ahli waris. Ahli waris yang dikandung maksud ini adalah satu kakak. Diwariskan. Ya bisa diwariskan. Kalau dia satu kakak. Tetapi kalau berbeda kakak, maka dana itu kami kembalikan ke pusat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, double penerima. Double penerima yang dikandung maksud ini dia sudah menerima PKH, dia sudah menerima BPNT dan lain-lain. Itu tidak boleh. Itu kita akan kembalikan ke negara uangnya. Kemudian yang berikut, pindah domisili. Pindah domisili yang dikandung maksud ini ya KTP-nya bukan KTP Parepare. Itu. Kemudian berikut status ASN. Kalau kita temukan di lapangan ada berstatus ASN, maka dana itu kami kembalikan kepada negara. Kemudian sudah mampu dikandung maksud ini, itu adalah tim yang nanti akan menentukan. Karena kita bisa lihat bahwa ini sudah mapan ekonominya atau tidak. Gitu. Jadi dari 5 indikasi ini yang akan kita dapatkan di lapangan, itu nanti semua keputusan tim. Ya. Tim yang turun nanti itu pada saat penyaluran dari Pos Indonesia sendiri. Kemudian kami di sosial itu akan menurunkan tim terdiri dari ada unsur TKSK,
kemudian ada unsur SDM PK, juga di backup oleh teman-teman Bapeda. Itu tim yang akan turun untuk membantu atau secara bersama-sama dengan teman-teman dari Pos Indonesia. Kalau mekanisme penyalurannya di BNI sama BRI yang kemarin, kalau yang di Himbara ini langsung masuk ke rekeningnya masyarakat. Nah ini menjadi dilema kita nih teman-teman wartawan, karena dia non tunai. Kalau di pos tunai. Jadi berdasarkan konfirmasi kami dengan Pos Indonesia, dalam hal ini Kepala Kantor Pos Kota Parepare, itu kemungkinan nanti kita akan mengantar sendiri ke rumah-rumah KPM. Nah, itu tujuannya adalah itu tadi, melihat apakah benar-benar ini orang masih ada, apakah benar-benar yang bersangkutan ini tidak dobol, apakah benar-benar mereka ini layak menerima atau sudah mampu. Itu tujuannya. Jadi kami bersama-sama teman-teman dari Pos Indonesia untuk mendapatkan bantuan itu. Ini secara bertahap atau langsung, Pak? Tentu secara bertahap. Karena ini kan kuotanya Pos Indonesia kan 1000 lebih. Tentu nanti ada jadwal dibikin oleh PT Pos. Apakah itu sifatnya per kecamatan atau seperti apa? Nanti kami dinas teknis dalam ini sosial dan Bapeda itu menyesuaikan jadwal yang disusun oleh Kepala Kantor Pos. Kapan, Pak? Kapan di? Dalam waktu 2 hari. Dalam waktu beberapa hari ini kita akan launching. Karena sementara perapian data. Kalau itu sendiri, ini KPM sendiri kan berbeda-beda di BNI, BRI, BNI. Bagaimana kriterianya itu, Pak? Kalau kriterianya sama yang saya maksudkan tadi, harus masyarakat yang masuk di PKS. Kriteria yang mendapatkan bantuan di BRI, BNI sama semua itu. Cuman bedanya, kalau di Ban Himbara dalam hal ini BRI, BNI itu langsung ke rekeningnya yang bersangkutan, langsung masuk ke rekening KPM. Nah, itu sedikit kami menemukan kendala untuk memotret itu, karena masuk rekeningnya hari ini diambil sebentar malam. Kita tidak tahu apakah itu pegawai negeri, apakah itu mampu, apakah itu umpamanya yang masih bersangkutan, kan bisa diwakili kalau dia tahu nomor PIN-nya. Oh, ini memang yang didaftar, Pak, yang mendaftar yang petugas yang mendaftar itu dari dinas sosial langsung atau dari mana? Nah, ini data penerima ini dari Kementerian Sosial. Oh, begitu. Ya, kami khusus untuk Pos Indonesia, karena ini adalah sifatnya tunai, kami bisa membantu memotret itu. Yang saya katakan tadi, apa sudah meninggal, apa pindah domisili, apa dobol, umpamanya apa dia status ASN, kemudian yang berikut apa dia mampu, tim nantilah itulah tadi. Kan mengenai ini teknik pengawasannya, Pak. Ini kalau ini yang saya katakan, ini kalau BRI ini susah karena itu uangnya masuk ke rekening masyarakat. Belum ada. Iya, belum ada. Kami sudah konfirmasi dengan BRI tidak bisa cut. Jadi itu tadi langsung masuk rekeningnya orang. Begitu masuk 600.000, dia kaget, uang apa ini? Sudah ambil. Itu sementara kami masih membangun komunikasi dengan pihak BRI dan BNI. Kami tidak tinggal diam, ingin melihat ini suara-suara masyarakat kita bahwa bantuan ini tidak tepat sasaran. Ya. Tetapi untuk PT Pos, kami sudah bersepakat bahwa insya Allah kami akan bersama-sama untuk menyalurkan. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Nur Fadila Wahid dengan laporan Anda dari Kantor Dinas Sosial Kota Parepare. Sekian Puli News untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.